nama saya Andri Kusuma. Saya beraktivitas sebagai pengusaha muslim. Saya menjadi korban dari sistem riba. Usaha yang kita jalankan itu keuntungannya terserap atau terambil untuk hanya membayar bunga dari riba. Masalah yang paling utama adalah bagaimana kita menjadi gelisah karena hutang riba. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Kusuma. Saya beraktivitas sebagai pengusaha muslim, tepatnya bergerak di bidang bakery and cake shop. Syukur alhamdulillah usaha saya pada saat ini sudah berjalan lebih kurang selama 10 tahun. Dalam waktu kurun dari 10 tahun ini tentunya cobaan lika-liku dari menjalankan usaha selama 10 tahun ini sudah banyak dilalui gitu. Belajar dari banyak permasalahan yang terjadi. Yang paling membuat saya merasa sangat tertekan pada waktu itu, saya menjadi korban dari sistem riba. Riba yang berkembang dalam dunia perdagangan sekarang ini, sistemnya sungguh sangat sistematis sehingga kita tanpa sadar menjadi korban dari sistem riba ini. Riba dalam arti bahasa itu adalah penambahan, tapi kalau dalam bahasa orang Medan itu riba yang orang kenal adalah rentenir. Rentenir di mana setiap kita pinjam itu ada bunganya, setiap kita terlambat ada dendanya. Dari pengalaman menjalankan usaha dalam sistem jual beli yang kami terapkan, itu adalah penjualan cash. Artinya setiap roti bakery yang kami produksi itu langsung dijual di toko yang telah kami sediakan. Saya terjerat riba lebih kurang itu sekitar 6 atau 7 tahun. Lebih tepatnya sekitar 6 tahun. Setelah 6 tahun terjerat riba ini, saya sudah mulai menyadari riba ini sangat mencekik leher dari pengusaha. Kenapa sangat mencekik leher? Karena usaha yang kita jalankan itu keuntungannya terserap atau
terambil untuk hanya membayar bunga dari riba. Kenapa bunga riba wajib kita bayar? Karena memang biasanya sistem riba itu di awal pembayaran yang dibayar adalah bunganya terlebih dahulu, bukan pokoknya. Jadi waktu berjalan, kita baru sadar bahwasanya selama ini yang kita bayar adalah riba, bunganya. Sedangkan pokoknya itu masih banyak. Disinilah kejamnya riba. Jadi kesadaran saya tentang bahaya riba ini menjadikan saya kembali untuk berusaha dengan modal yang pas-pasan. Artinya saya berkesimpulan, saya bisa untuk berusaha, saya bisa untuk menjalankan usaha bisnis walau tanpa modal dari sistem perbankan atau sistem riba. Gitu. Sekarang saya sudah menjalankan sistem tanpa riba ini itu selama lebih kurang 3 tahun. Awal mula saya mengenal riba ini dari sosial media. Sosial media yang saya pakai pada waktu itu adalah sosmed Facebook. Dari Facebook saya membaca banyak artikel apa itu riba dan apa itu bahaya riba dalam sistem ekonomi Islam dan bagaimana cara untuk kita bebas dari riba. Dalil dari riba ini jelas dalam Al-Quran. Begitu saya mendapatkan info dari Al-Quran, dari sosial media, itu saya langsung cocokkan dari yang ada di Al-Quran. Jadi begitu saya dapatin dari dalam Al-Quran, saya lemas. Kenapa lemas? Karena di situ ada satu ancaman, ancaman bahwasanya orang yang sudah tahu riba tetap mengambil riba itu akan kekal di neraka. Masya Allah. Na'udzubillah. Jadi oleh sebab itu saya berkesimpulan, saya bersepakat antara suami istri, saya rembukan dengan istri saya bahwasanya kita harus meninggalkan sistem riba ini. Kita harus bisnis, kita harus usaha dengan sistem yang tanpa riba agar harta yang kita hasilkan itu lebih berkah. Karena keberkahan itulah sebetulnya yang akan kita cari. Karena berkah membawakan kita lebih tenang akhirnya. Tenang dalam menghadapi setiap cobaan, tenang dalam menghadapi setiap permasalahan dalam menjalankan usaha. Sekarang ini selama 3 tahun, alhamdulillah usaha yang kami jalankan ini sudah bebas riba. Dari permasalahan-permasalahan yang saya bilang tadi, permasalahan yang paling utama adalah bagaimana kita menjadi gelisah karena hutang riba, bagaimana kita menjadi gelisah karena setiap bulan kita harus antri untuk membayar pos-pos riba yang harus kita bayar. Sekarang ini saya cukup bersantai, artinya saya tidak akan dipusingkan lagi atau batin saya tidak akan tertekan lagi ketika setiap bulan saya tidak mempunyai lagi kewajiban untuk membayar hutang riba. Di mana hutang riba ini sebetulnya sangat mencemaskan hati kita. Di mana tidur menjadi gelisah, istirahat pun menjadi gelisah, liburan menjadi gelisah. Kenapa? Karena di bulan depan belum tentu apa yang kita cari itu sanggup untuk menutup apa hutang-hutang riba yang terlanjur sudah kita ambil. Ada satu kisah yang membuat saya sampai shock yang akan saya ceritakan setelah pesan-pesan setelah ini.
mula mengenal riba? Pada waktu itu sekitar lebih kurang saya sudah menjalankan usaha itu sekitar 1 tahun lebih. Pada waktu itu saya usaha di rumah mertua, dan rumah mertua itu akan dijual pada waktu itu. Nah, dari situ saya mulai berpikir untuk meminjam uang di suatu lembaga riba, di lembaga keuangan, karena dalam pikiran saya hanya lembaga keuangan ini yang akan menjadi satu solusi pada waktu itu. Usaha sudah jalan, penjualan juga sudah ada, dan saya juga sudah berhitung secara matematika bahwasanya kalau saya bayar cicilan, ini akan sanggup untuk membayar cicilan di perbankan pada waktu itu. Oke, jadi akhirnya saya berkesimpulan saya pinjam uang ke perbankan. Itulah permulaan saya terlibat dalam sistem riba. Dari pinjaman itu berjalan terus, angsurannya juga lancar, saya bayar per bulan lancar, omset juga makin lama makin makin naik gitu ya. Karena pada waktu itu saya berpikir tidak ada saingan saya pada waktu itu di sini. Saya sudah mulai membuka outlet, ada 2 outlet saya buka. Dari outlet itu juga saya bisa untuk membayar semua cicilan yang ada. Dari mulai itu saya sudah mulai juga ngambil cicilan mobil dan ada juga kredit tanpa agunan. Keberanian saya terus timbul, saya tambah modal meminjam uang. Pada waktu itu sekitar senilai ruko untuk KPR yang sekarang ini itu 350 juta. Dari KPR ini terus berjalan, penjualan juga masih pada waktu itu masih lancar. Tapi di tahun-tahun ke depan sudah terasa oleng, ibarat kapal sudah mulai mau karam ini. Kenapa? Karena situasi penjualan itu sudah tidak bisa kita tutup lagi keuntungan dari penjualan yang sudah ada. Jadi kalau seumpamanya 1 bulan biasa saya itu bisa menutup hutang sebesar 15 juta, ini keuntungan yang didapat itu sudah tidak dapat menutup hutang itu tadi. Artinya modal yang keuntungan yang kita simpan yang akan menjadi modal baru lagi itu kita ambil. Dan yang paling membuat saya sangat shock tadi ialah mas kawin dan cincin dari pertunangan saya dengan istri saya itu terjual gara-gara riba tadi. Riba yang membuat saya yang dulunya tidak berhutang menjadi berhutang. Cincin mas kawin, cincin tunangan istri saya itu saya jual untuk membayar cicilan riba. Dari situ saya merasa riba begitu kejam. Riba menghisap lebih kencang daripada seperti menghisap darah kita. Sistem riba tidak peduli pada waktu usaha kita tadi sedang melambat, keuntungan kita sedang tidak bagus, mereka tidak akan peduli. Karena dalam sistem riba ini, setiap bulan mereka harus menerima angsuran, menerima setoran dari kita. Sekarang, pelan-pelan, saya bersama istri sudah berkomitmen untuk menghindari sistem riba ini
walaupun kami harus makan hanya pakai ikan asin dan garam. Jadi perjalanan dari tadi yang terlihat bagus pada waktu kita pinjam uang di perbankan, di lembaga keuangan, kita tambahkan ke modal penjualan, kita bisa buka outlet ke sana kemari, ada tambah outlet, otomatis tambah penjualan, tapi kita tidak sadar bahwasanya ketika tambah penjualan itu berarti tambah juga kewajiban kita untuk membayar cicilan. Dan pada waktu itu, pada waktu saat ekonomi sedang tidak bagus, perbankan itu tidak akan peduli. Kita sedang shock, kita sedang terseok-seok, mereka tidak peduli. Alhasil sekarang, pelajaran yang saya ambil dari pengalaman saya dulu ini menjadikan saya bertekad bulat bahwasanya untuk hidup tanpa riba, dan kami bertekad bulat untuk menyuburkan sedekah. Karena riba, dia tidak terasa pelan-pelan menghisap dari keuntungan usaha kita. Usaha yang paling kita banggakan bisa tergerogoti, mati, dan tidak akan tumbuh kalau kita pertahankan. Jadi dari pengalaman ini, saya berharap para pendengar, para pemirsa Salam TV bisa mengambil pelajaran bahwasanya riba itu di depan seolah-olah menguntungkan, tapi di belakang riba itu menghisap dari keuntungan usaha kita. Untuk bebas dari jeratan riba ini, pertama yang saya lakukan adalah tobat dari riba itu sendiri. Walaupun saya belum bebas dari riba pada waktu itu, saya sudah berazam, saya sudah bertekad untuk tobat riba bersama orang rumah, bersama istri saya. Kenapa istri selalu saya libatkan? Karena dalam rumah tangga, istri sangat penting. Karena belum tentu istri mendukung apa yang kita lakukan. Ini penting, jadi kita ajak pasangan hidup kita untuk sama-sama tobat dari riba tadi. Kalau istri ridho, insya Allah langkah kita mengambil keputusan juga tambah mantap. Jadi saya mencoba untuk bersama istri berdua tobat dari riba. Jadi kalau umpamanya ibu-ibu itu yang suka ngangsur baju, suka ngangsur kosmetik gitu ya, walaupun utang-utang seperti ini yang kecil-kecil ini sudah kami tiadakan dari kebiasaan istri saya. Nah, ini sangat hal-hal kecil ini juga sangat perlu dilakukan. Jadi yang pertama berazam, berniat untuk tobat riba. Yang kedua kita sudah berniat bersungguh-sungguh. Baru yang kedua kita belajar apa itu riba. Kita cari tahu, ilmunya kita cari tahu. Riba itu bagaimana, azabnya itu apa, kewajibannya apa. Dan perlu juga tahu, riba ini adalah salah satu dosa yang diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Riba juga adalah bagai berzina, bagai kita berzina dengan ibu kandung kita sendiri. Riba juga ketika kita sudah tahu riba,
tapi kita tetap mengambilnya, maka akan diancam kekal di dalam neraka. Jadi berapa pengetahuan apa itu riba? Coba dibuka di Al-Baqarah 275. Di situ akan dijelaskan dalil tentang riba. Yang ketiga, setelah kita berniat tobat riba, terus belajar tentang riba, yang ketiga cari solusi apa yang kita bisa buat untuk misal kalau seumpamanya tidak ada kita bekerja di satu pekerjaan, mungkin pagi pulang petang, terus untuk bisa membayar cicilan lebih cepat, kita mungkin malamnya tambah kerjaan lagi, atau gunakan HP kita untuk berusaha tanpa modal. Yang penting bagaimana pemasukan kita bertambah. Nah, terus yang keempat, kalau semuanya ada aset kita, ini yang saya ambil, cara yang keempat, saya menjual aset saya. Karena saya berpikiran, umur ini tidak ada yang tahu. Bisa jadi pada waktu saya sedang jalan, Allah memanggil saya. Bisa jadi pada waktu saya sedang tidur, Allah memanggil saya. Pada waktu itu, saya belum bersih dari hutang riba. Jadi saya tidak kepengen mati, meninggal dalam keadaan masih mempunyai hutang riba. Jadi solusi yang paling tercepat adalah saya jual aset saya. Pada waktu itu rumah yang saya tempatin, ruko yang saya tempatin, tempat usaha ini adalah masih KPR, dan di sebelah saya, tempat usaha saya itu juga pada waktu itu tanahnya masih kredit, ada di perbankan. Jadi salah satu itu saya lepas, saya jual. Hasil penjualannya itu saya lunaskan di KPR dan saya lunaskan di hutang-hutang riba lainnya. Alhamdulillah, hasil penjualan dari rumah yang lama, tempat usaha yang lama, itu semua tertutupi untuk menutupi hutang-hutang riba yang ada. Sujud syukur saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya kemudahan untuk melunasi semua hutang-hutang riba saya. Lebih kurang saya berjuang untuk melunasi itu 1 tahun lebih. Karena pada waktu itu penjualan juga terus makin menurun. Penjualan makin menurun, toko roti, bakery di daerah sini juga makin bertambah. Jadi Allah memberi solusi kepada kita ketika kita memang berniat bersungguh-sungguh ingin meninggalkan sesuatu karena Allah. Ingat, Allah selalu mengganti sesuatu yang lebih baik ketika kita meninggalkan segala sesuatu karena Allah Ta'ala. Dari kesimpulan yang ada, akhirnya tempat ruko saya sekarang ini murni 100% sekarang sudah bebas riba. Ada menjadi milik saya sendiri. Saya mampu mendeteksi pada waktu itu bahwasanya saya harus lepas dari ini kalau saya ingin selamat dari cengkraman riba. Saya tidak ingin terus dihisap oleh sistem riba tadi. Salah satu adalah yang membuat saya banyak belajar mengenai riba adalah dengan membaca buku-buku seperti ini. Buku-buku ini menuntun kita untuk mengenal ilmu-ilmu tentang riba dan solusi-solusi tentang riba. Kesimpulannya, kita tobat riba itu tidak selamanya akan selalu enak, akan selalu mudah, tidak. Karena biasanya ada beberapa cobaan yang harus kita lalui. Tapi yakinlah, ketika kita sudah terbebas dari jeratan riba, ada ketenangan batin dalam diri kita.
Ada keberkahan dari setiap langkah, ada keberkahan dari harta yang kita hasilkan. Saat sekarang ini, setelah saya tidak harus lagi bayar cicilan, tidak harus lagi menyibukkan diri, terfokuskan dengan membayar hutang-hutang riba saya dapat meluangkan waktu untuk menyuburkan sedekah. Saya membuat satu komunitas, di mana komunitas ini dapat membantu fakir miskin, janda-janda tua di desa-desa terpencil sana. Berapa program ada saya buat, bantuan, sedekah untuk sembako, bedah rumah, bantuan difabel, dan macam lainnya. Itu adalah satu keberkahan. Artinya, tidak semua keberkahan itu berupa materi. Ada keberkahan kelapangan waktu, ketenangan jiwa, yang dapat kita nikmati lebih mahal dari apa yang disebut dengan nilai materi. Saya kira cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.